Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kuat. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu masih ada besok. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang mengucapkan alhamdulillah. Di mana kita masih diberikan nikmat Tuhan, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat di masjid Al-Mu'awwanah yang kita cintai. Sholat beriringan salam takut menjadikan pada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita pada malam hari ini ya, saya membahas tentang kesadaran, pentingnya kesadaran. Ya, kesadaran di sini yang pertama adalah kesadaran diri kita sendiri terhadap kewajiban kita melaksanakan sholat. Selama ini coba kita dulu, tahan dulu suaranya sebentar saja, tak lama. Ya. Selama ini kita sangat tidak peduli dengan kesadaran betapa pentingnya melaksanakan sholat itu. Dan selalu melupakannya, mengabaikannya, bahkan meninggalkannya. Ya. Seperti para pejabat setelah mengatakan kemudian lupa dengan bawahannya. Ya, begitu. Nah, gimana kita menunjukkan kesadaran itu? Yang pertama itu dalam hati kita sendiri. Ya. Gimana itu muncul dalam hati kita sendiri? Karena apa? Kalau kita sudah sadar betapa pentingnya suatu kita sholat itu, kita pasti akan meninggalkan. Karena kita sudah sadar bahwasanya jika akan meninggalkan sholat, maka inilah gambarannya, maka aku akan dimasukkan dalam neraka sabor. Yang dikeluarkan dalam Surah An-Nasr ayat 43. Ya, itu orang-orang bertanya kepada orang-orang yang masuk dalam neraka itu. Masalahkum fi sabor. Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sabor? Kullu min musallin. Mereka menjawab dahulu tidak pernah melaksanakan sholat. Dari sini kita bisa bahwa orang tidak pernah melaksanakan sholat dimasukkan dalam neraka sabor. Maka di pondok pesantren ini kita membina karakter kita supaya apa? Supaya kita bisa sadar betapa pentingnya sholat itu. Ya, tidak perlu bicara sholat itu, tidak perlu lagi misalnya sekiranya setelah mendengar azan tak perlu pula dibangunkan dulu. Dan tertanam dalam diri kita bahwasanya sudah azan, dah bersiap-siap lagi untuk masjid. Tak perlu teriak-teriak lagi, tak perlu orang-orang lagi. Cepat-cepat. Jadi kesadaran masing-masing sekarang ini. Kenapa? Ini tadi sholat ini menjadi amalan yang utama. Jadi jangan menyia-nyiakannya. Jadi sekarang ini kita bangun kesadaran supaya kita terus melaksanakan sholat dan jangan sesekali meninggalkannya. Ya. Jadi pesan ini bangunkan kesadaran untuk selalu melaksanakan sholat. Ya. Kalau bisa dari niat yang dalam, dari niat yang hati, niat yang tulus, bukan dengan sekedar paksaannya, bukan dengan sekedar misalnya kalau saya nggak sholat nanti saya ngotak, kalau saya nggak sholat nanti saya dihukum. Jangan berangan-angan seperti itu. Jadi kesadaran dalam diri kita sendiri, bukan karena ini, bukan karena itu, dan bukan karena hal-hal lainnya, dan bukan karena ingin dipandang baik, bukan karena ingin ya bukan dengan kuat lagi itu kata orang kan, bukan apa gitu, itu malah jatuhnya ke dia. Jadi
jadi solusi yang satu, jangan tinggalkan. Gampang itu saja. Tapi banyak di antara kita yang bisa melakukan sesuatu. Terutama ketika telah pulang dari pesantren ini, seolah-olah asing semua. Yang di sini kita melaksanakan sholat di masjid, di rumah, cuma hari Jumat atau bahkan cuma Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi terutama untuk seorang lelaki, seorang lelaki itu diwajibkan untuk sholat di masjid. Afdhalu sholat jamaah min sholatil fardhi. Sholat jamaah lebih afdal, lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Nah, oleh sebab itu, jadi kita bisa ambil dari situ bahwa laki-laki yang selalu sholat di rumah adalah laki-laki solehah. Ya. Jadi, ya, karena itu laki-laki utamanya di masjid, bukan di rumah, kan? Ya. Jadi oleh sebab itu kita mulailah bangun kesadaran masing-masing. Ya, dengan azan, langsung bersih masjid, ambil wudhu, sisok ke depan, kan enak, kan teratur, enak tengoknya. Tak perlu lagi dipanggil-panggil dulu, diteriak-teriakin dulu, cepat-cepat. Seperti mengiring apa namanya? Mengiring domba. Haruslah dipanggil-panggil dulu kan. Jadi kita sadar masing-masing bahwa yang suatu kewajiban kita, tanggung jawab kita. Jadi kita laksanakan, kita tunaikan. Nah, setelah selesai dari itu, sebentar ya sholat ini. Sampai mati. Kalau besok mati sudah selesai. Tak ada lagi. Nah, maka oleh sebab itu, sekiranya kita masih diberikan untuk itu, amalkan yang dari suatu amalan, amalkan amal buat amal yang wajib, yang sunnah, amalkan. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Oleh sebab itu, laksanakan, tunaikan, amalkan yang dari kewajiban kita. Dan jangan sekali meninggalkan kewajiban kita, apalagi yang wajib. Ya, itu bisa kita pahami semua. Jadi ya, nah kita rubah, besok kita rubah. Mulai dari subuh, ketika ada berkumandang, nah tak perlu lagi. Kalau tak perlu lagi kita bangunkan. Saya yakin tuh, ketika ada berkumandang, saya yakin tuh pasti kita akan kumandang. Mustahil tidak, pasti semua benar. Namun malas untuk bergerak, ya kan? Nah kebanyakan yang begitu. Jadi lebih memilih untuk diteriak-teriak dulu dibandingkan dengan kesadaran sendiri. Bahkan kalau enaknya itu lebih bagus kita bangun sendiri, sadar sendiri, kemudian kita laksanakan tanpa paksaan, tanpa apapun. Itu malah hakikatnya lebih enak, lebih nyaman, lebih tenang dibandingkan dengan paksaan, dengan amarah, dan dengan perbuatan-perbuatan yang sekiranya keras dari itu. Malah jadinya malah keterpaksaan, bukan keikhlasan. Nah, oleh sebab itu, dari seluruh itu kita lihat, sadar nggak kita, bisa nggak kita untuk berubah, bisa nggak kita untuk kerja. Kita mulai buktikan dengan sungguh kita. Baik, saya kira ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, dan saya ingin semuanya besok subuh untuk lebih cepat, ya tidak perlu lagi dimarah-marahkan, dulu sadarkan ada diri masing-masing bahwasanya suatu penting, bahwasanya kita itu sholat. Nah, jadi kita prioritaskan itu. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesilapan kata ataupun ya hal-hal yang sekiranya buruk, ya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.